Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada semua yang menonton video ini. Semoga Allah melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, tugas yang diberikan saya dalam mengikuti pelatihan advanced exercise bagi praktisi talent mapping adalah melatih, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memberikan rekomendasi profil produktif terhadap klien yang berprofesi di dalam pengembangan sumber daya manusia dengan data berupa urutan bakat, peta bakat, dan potensi kekuatan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu atau sekaligus sebagai dasar acuan. Pertama adalah dengan peta bakat. Melihat gambar peta bakat, tampak bahwa bakat dominan maupun penunjang tersebar banyak di thinking maupun di relating, mengartikan bahwa profil produktivitas dari klien adalah tergolong sebagai people expert. People expert dimaksudkan adalah bahwa klien itu adalah pribadi yang cerdas, senang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain, dan dia mendukung, dan bakat-bakat itu mendukung dalam memahami manusia secara lebih mendalam. Memperhatikan lebih jauh lagi adalah di relating cluster. Jika diperhatikan, di situ terdapat developer, empati, dan individualization. Dapat diartikan bahwa klien itu mampu untuk mengamati, memahami, dan memikirkan bagaimana manusia bisa berkembang. Dan dengan adanya bakat individualization, klien mampu membedakan atau mengenali karakter yang berbeda-beda dari berbagai macam manusia, dan dia bisa merasakan perasaan orang lain, jadi dia lebih bisa memahami karakter manusia, bisa menghayati perasaan-perasaan yang dimiliki oleh berbagai macam manusia. Bakat developer menunjukkan bahwa klien itu mempunyai dorongan untuk ingin melihat kemajuan orang lain ataupun ingin memajukan orang lain, mengembangkan potensi jauh lebih baik. Ada juga di situ ada bakat connectiveness, ada harmoni, menandakan bahwa klien mempunyai dorongan pemikiran untuk memaknai hidup, bahwa segala sesuatu itu mempunyai keterkaitan dan sudah digariskan oleh Allah, dan bahwa semua peristiwa itu ada keselarasan diantaranya. Memperhatikan ada bakat relator dan includer, menandakan bahwa klien itu mempunyai dorongan untuk bisa masuk dalam berbagai macam interaksi sosial dan organisasi yang beragam. Dengan kata lain, klien ini mampu masuk ke organisasi, mampu bergaul, mampu berinteraksi, dan dalam berinteraksi klien mampu mengenali berbagai macam karakter orang dengan cepat dan bisa ikut merasakan bagaimana yang dirasakan orang lain. Sedangkan apabila kita memperhatikan di cluster thinking, yaitu terdapat strategic, ideation, dan intellect.
intellection, menandakan bahwa mendorong klien untuk bisa memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan manusia dan terdorong untuk memberikan jalan bagi pengembangan sumber daya manusia. Dan dia juga terdorong untuk memberikan pemikiran, ide-ide yang bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan memperhatikan di influencing, yaitu ada bakat communication dan Wu, itu memaknai bahwa communication dan Wu itu yang bisa memberikan pengaruh, mewarnai bagaimana klien berfungsi di dalam menjalankan sebagai people expert. Communication merah menandakan bahwa klien itu mudah berkomunikasi, orangnya terbuka, mudah bergaul, bisa mencairkan situasi, dan dengan adanya Bu dia bisa menyapa semua orang dengan mudah. Nah, itu adalah bakat yang bisa mempengaruhi bagaimana ia berfungsi sebagai people expert. Di sisi lain, di striving terlihat ada bakat dominan fokus dan responsibility kuning, sedangkan untuk bakat yang lain cenderung gelap dan putih. Dalam hal ini keuletannya diandalkan dari fokus dan responsibility. Ini diartikan bahwa ketekunan beliau berdasarkan komitmen yang sudah disepakati atau yang bisa dilakukan berupa tanggung jawab, dan dia akan berusaha menyelesaikan pekerjaan atau penugasan apabila ada suatu kejelasan berupa adanya penjelasan penugasan, target, ataupun perencanaan. Keterbatasan klien ini adalah dalam hal kurang bisa disiplin, kurang bisa teliti, dan tidak begitu menyukai apabila harus memperbaiki sesuatu kembali kepada fungsi awalnya, dan dia tidak terlalu mengikuti SOP yang ada, dan dia tidak terlalu bisa ulet atau tekun dalam menjalankan sesuatu penyelesaian pekerjaan bertahan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini apabila dia bekerja dalam suatu tim, hendaknya dia bisa dibantu dengan orang-orang yang mempunyai bakat kuat di restoratif, deliberatif, disiplin, konsistensi, dan achiever. Dan dia juga ada kelemahan tidak nyaman apabila harus melakukan kegiatan pelayanan atau yang bersifat dia harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana, apakah pengembangan dirinya di karir di pengembangan manusia itu cocok dengan bakatnya? Apabila memperhatikan peta bakat, maka bidang yang ditekuni di dalam pengembangan manusia sudah cukup memadai bakat-bakatnya, mengingat di relating cluster talents itu ada developer, walaupun dalam urutan di bakat pendukung ada individualization, ada empati, dan juga ada connectedness dan relator dan includer. Kiranya apa yang bisa menjadi andalan dia, atau dengan kata lain dia bisa menekuni di dalam area yang mana? Memperhatikan adanya developer dan individualism dan empati,
dia bagus untuk bisa menekuni di area training. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa dari bakat-bakat tersebut muncul potensi kekuatan yang bisa diandalkan, diantaranya communicating, counseling, guiding, relating, presenting, coaching, editing, writing, dan influencing. Dan dari potensi kekuatan ini, klien bisa menekuni lebih mendalam dia di area training. Dia bisa menjadi trainer, bisa menulis bahan-bahan training, dan dia bisa menyelenggarakan training atau yang bersifat serupa seperti mengadakan pendidikan atau seminar dan sebagainya, dan bisa memanfaatkan potensi kekuatan antara lain caring, communicating, guiding, relating, presenting, editing, writing, dan influencing. Di aspek lain yang bisa dia tekuni sebagai konselor. Konselor ini membantu karyawan untuk mengatasi berbagai masalah, baik hubungannya dengan rekan kerja, atasan, ataupun bawahan, atau permasalahan psikologi individual, pribadi, maupun permasalahan yang ada kaitannya dengan keluarga tetapi mempunyai dampak terhadap kinerja di tempat bekerja. Dengan memanfaatkan potensi kekuatan antara lain caring, communicating, counseling, guiding, coaching, influencing. Demikian identifikasi, deskripsi, profil produktif, dan rekomendasi pengembangan sumber daya manusia bagi klien dalam kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.